Sobat Bumi. Halo Sobat Bumi semua yang ada di rumah. Pas banget nih, Nadia lagi santai-santai di pinggir pantai dan lagi dengerin musik. Tapi baterainya mati Sobat Bumi. Memang ya Sobat Bumi, kalau kita lagi berliburan ke pulau nih seperti ini, dan pas banget kalau baterai dari gadget kita mati, kita nggak tahu mau ngecharge-nya di mana. Kira-kira kalau kayak begini gimana ya Sobat Bumi ya? Nah, sekarang karena zamannya udah canggih nih Sobat Bumi, ada yang namanya portable charger. Bisa dibawa kemana-mana. Tapi Sobat Bumi, masalahnya kalau portable chargernya habis, ujung-ujungnya harus ngecharge juga dan membutuhkan sumber listrik. Ya nggak Sobat Bumi? Nah, kira-kira di episode kali ini ada nggak ya Sobat Bumi kita bisa mecahin masalah seperti ini? Penasaran? Jangan kemana-mana ya, tetap stay di Bumiku 1. Sobat Bumi, era kini siapa di antara kalian yang nggak punya gadget? Pasti kalian punya ponsel minimal satu yang berteknologi canggih. Ponsel memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat kita. Rilis data dari Lembaga Intelijen Amerika 2013 menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat kelima banyaknya pengguna ponsel. Jumlah pengguna ponsel di Indonesia mencapai 236,8 juta pelanggan, setara dengan 95% total penduduk Indonesia. Ponsel memang banyak kegunaannya, yaitu untuk telepon, pesan singkat, surat elektronik, bahkan untuk browsing dengan internet ke beberapa situs web. Pengguna ponsel erat banget nih kaitannya dengan charger. Ibaratnya, charger adalah soulmate-nya ponsel. Charger dibutuhkan sebagai pengisi daya baterai ponsel. Tanpa charger, daya listrik baterai akan kosong, tak berenergi, dan hasilnya ponsel tak bisa digunakan. Charger yang banyak beredar di pasaran masih bergantung pada sumber listrik jaringan. Penggunaan charger langsung disambungkan ke soket listrik, lalu ada kabel sebagai penghubung aliran listrik dari charger ke baterai ponsel. Sobat Bumi, pernah nggak mengalami kondisi di mana nggak ada sumber listrik jaringan sama sekali? Padahal penggunaan gadget kamu nggak boleh absen ya? Nggak oke banget nih. Tenang, ada Sobat Bumi kita yaitu Tegar Arif Pratama yang buat inovasi charger ramah lingkungan. Inovasi ini terbukti oke loh. Juara 1 Make Fair 2013 bertema Big Ideas of Travelwear. Seperti apa ya bentuknya dan bagaimana cerita ide inovasi ini? Simak ya di episode kali ini. Hai Sobat Bumi, untung banget ya Sobat Bumi kita yang satu ini, yaitu Tegar Arif Pratama nih punya inovasinya untuk buat kita-kita yang suka traveling atau bepergian jauh, yaitu EPOSI, Emergency Portable Charger. Sini Sobat Bumi bisa bawa kemana-mana aja, kapanpun, dimanapun tanpa menggunakan sumber listrik. Nah, karena EPOSI-nya ini Sobat Bumi, Tegar Arif Pratama ini menang di juara 1 Make Fair dengan tema The Big Ideas of Travelwear. Sebenarnya apa sih bedanya EPOSI ini atau Emergency Portable Charger dengan charger yang lainnya? Penasaran nggak sih? Nah, dia juga penasaran nih. Kita lihat aja yuk obrolannya. Perkenalkan, nama saya Tegar Arif Pratama, mahasiswa Teknik Mesin ITB 2010. Saya akan mengenalkan alat yang saya buat, yaitu EPOSI, atau singkatannya dari Emergency Portable Charger. Sobat Bumi ingin tahu bagaimana alat ini bisa dibuat dan seperti apa komponennya? Mari ikut saya. Salah satu alat yang sudah saya buat adalah EPOSI ini. EPOSI merupakan Emergency Portable Charger. Ini adalah charger untuk gadget yang digunakan, yang cocok digunakan untuk hal-hal darurat atau emergency. Latar belakang kami membuat alat ini adalah pada saat masa orientasi atau ospek. Nah, itu saya ditelepon oleh kedua orang tua saya. Nah, namun karena baterai handphone saya habis, jadi saya memerlukan charger untuk mengisi handphone saya. Nah, pada saat itu saya tidak membawa charger dan kebetulan power bank juga belum di-charge. Nah, kemudian saya berpikir, sumber energi apa yang bisa saya manfaatkan
untuk bisa mengisi baterai dari handphone itu sendiri. Kemudian saya berpikir, oh ternyata manusia itu memiliki energi, dan saya ingin memanfaatkan dari energi manusia itu untuk diubah menjadi energi listrik untuk handphone. Nah, kemudian kami yang terdiri dari saya dan Dwi Marhendro dan Arif Nur membuat konsep bagaimana mengubah energi gerak dari manusia menjadi energi listrik untuk handphone. Nah, kemudian kami kebetulan menemukan konsep yang digunakan pada dinamo. Dengan menggunakan dinamo, energi gerak dari manusia bisa dikonversi menjadi energi listrik untuk handphone. Pada aslinya, epoxy ini kami desain untuk bisa digunakan baik di smartphone maupun di tablet. Asalkan ada kabel data dari smartphone atau tablet itu yang bisa dikoneksikan ke slot USB milik epoxy. Nah, karena kami mendesain alat ini memiliki output daya yang sama dengan charger pada umumnya, sehingga alat ini itu tidak merusak dari zat-zat yang akan diisi oleh epoxy ini. Pada umumnya, charger yang digunakan oleh zat-zat memiliki output tegangan sebesar 5 volt dan ampere 0,7 ampere. Nah, alat ini juga kami desain memiliki output tegangan sebesar 5 volt dan arus listrik sebesar 0,7 ampere. Sehingga karena kesamaan output dari alat ini dengan charger yang pada umumnya, sehingga alat ini tidak akan merusak dari baterai zat-zat yang digunakan oleh zat-zat itu. Epoxy ini kalau misal ingin digunakan misal di alat elektronik seperti laptop, epoxy ini perlu ada komponen yang dimodifikasi, yaitu yang terutama adalah generator DC-nya, karena laptop sendiri memiliki voltase sebesar 12 volt, sedangkan epoxy sendiri hanya 5 volt, sehingga dibutuhkan generator DC yang memiliki output voltase sebesar 12 volt juga. Nah, kemudian yang perlu dimodifikasi juga adalah gearboxnya, karena untuk menghasilkan 12 volt itu dibutuhkan rasio gearbox yang lebih besar dari rasio gearbox yang digunakan di epoxy ini. Kalau misal digunakan seperti alat elektronik, radio portable gitu, alat ini bisa karena masih outputnya masih di atas dari alat elektronik radio itu tersebut. Nah, Sobat Umi, yang di tangan Nadia ini namanya adalah power bank atau portable charger. Cara kerja seperti ini, Sobat Umi. Di sini ada tombolnya, nanti kita tinggal pencet aja. Dan ini adalah kabel yang akan dipasang ke gadget kalian kalau kalian mau ngecas. Tapi nih Sobat Umi, kalau baterai dari power bank ini habis juga, kita juga harus ngecas ke sumber listrik. Caranya ini Sobat Umi, yang tadi Sobat Umi masukin ke gadget ini harus dimasukin ke sini dan nanti dipasang di rumah kabel ini, baru dicolokin ke sumber listrik. Tadi Sobat Umi udah lihat kan tayangan epoxy punya Sobat Umi kita Tegar. Bedanya adalah kalau epoxy ini tidak perlu diisi melalui sumber listrik, dia akan terisi sendiri melalui tenaga manusia. Nah Sobat Umi, ada juga tahu nih sedikit, ada 3 elemen penting di epoxy atau emergency portable charger. Yang pertama itu adalah gearbox, terus ada rangkaian elektronik, dan ada generatornya. Sebenarnya gimana ya aksinya Tegar ini merangkai ketiga elemen ini? Kita saksiin aja yuk di segmen Kulik-Kulik yang satu ini. Saya akan menjelaskan spesifikasi dan bagian-bagian dari alat epoxy ini. Pertama, epoxy ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu generator, kemudian gearbox, dan kemudian rangkaian elektronik. Rangkaian elektroniknya sendiri itu terdiri dari R7605 atau regulator. Itu tuh fungsinya untuk membatasi dari voltase listrik yang dihasilkan generator agar sesuai dengan spesifikasi handphone, yaitu 5 volt.
Kemudian gearbox sendiri ini memiliki rasio 125 yang terdiri dari 4 pasang gear. Terus kemudian untuk generatornya kami memakai generator 9 volt 0,7 ampere. Berikut bagian-bagian dari epoxy. Di sini kita lihat ada generator DC yang 9 volt 0,7 ampere. Terus kemudian ini adalah rangkaian elektroniknya yang memiliki komponen utama R7605 yaitu regulator, kemudian slot USB. Ini regulator 7605 bisa didapat di hampir semua toko elektronik pasti ada. Kemudian ini slot USB untuk koneksi ke handphonenya atau gadgetnya. Terus kemudian ini generator DC, ini bisa juga didapat di toko-toko elektronik, biasanya digunakan di radio-radio. Terus kemudian ini gearbox yang memiliki rasio 125. Gearbox ini kami rancang, kami desain dan kami analisis sendiri. Kemudian pembuatannya kami menggunakan jasa laser cut. Jadi kami membuat sketch 2 dimensinya, kemudian kami bawa ke jasa laser cut dan kemudian dipotong. Material dari gearbox sendiri ini akrilik, walaupun pada spesifikasi dari desain kami seharusnya menggunakan nilon. Nah, karena untuk pembuatan nilon itu memiliki biaya yang mahal, kami menggunakan akrilik saja. Untuk merancang epoxy ini, pertama-tama kita menghubungkan generator DC-nya ke rangkaian elektroniknya. Mungkin seperti ini. Kemudian setelah dipasang generator listrik ke rangkaian elektronik, kemudian dipasangkan gearboxnya. Berikut epoxy yang sudah dirancang atau diassembly. Nah, cara penggunaannya pertama-tama pegang epoxy dengan tangan kiri untuk orang yang tidak ginjal. Kemudian hubungkan kabel data HP ke epoxy seperti ini, ke slot USB milik epoxy. Kemudian sambungkan ke handphone. Setelah itu diputar clockwise atau searah dengan arah jarum jam. Epoxy ini kami desain memiliki daya yang sama dengan dari charger asli dari handphone. Jadi kalau ingin mengisi handphone sampai penuh dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam juga. Namun sesuai dengan namanya, epoxy emergency portable charger, ini kami desain untuk hal-hal yang darurat ketika tidak ada sumber listrik untuk menghidupkan handphone. Nah, menurut perhitungan kami dari epoxy ini dibutuhkan diputar selama 8 menit untuk bisa digunakan menelpon selama 3 menit. Itu menurut perkiraan dari perhitungan kami. Sobat Bumi, sudah lihat kan charger rakitan Tegar Arif Pratama, mahasiswa teknik mesin ITB? Oke ya, gak nyangka juga kalau aktivitas sederhana ini bisa menghasilkan listrik. Supaya lengkap, ditambah ya info tentang baterai ponsel dan charger. Baterai ponsel pada dasarnya tergolong pada rechargeable battery atau baterai yang dapat diisi kembali daya listriknya. Beragam macamnya dan telah mengalami banyak kemajuan. Hingga kini sudah ada 4 jenis baterai ponsel Sobat Bumi, yaitu NiCad, metal, lithium ion, dan lithium polimer. Baterai NiCad adalah jenis yang paling lama, terbuat dari nikel dan kadmium. Sudah sangat jarang dipakai karena ukurannya yang besar dan tidak efisien dalam pengisian daya listriknya. Baterai metal lebih ramah lingkungan, terbuat dari nikel dan beberapa campuran logam lainnya seperti titanium. Nah, baterai lithium ion dan lithium polimer adalah generasi sekarang. Banyak dipakai di ponsel, terbuat dari bahan utama lithium.
Perbedaannya Sobat Bumi, lithium polimer bersifat liquid atau cair dan baterai jenis ini lebih ringan. Untuk diingat ya, kalau penanganan limbah baterai tidak boleh sembarangan karena tergolong limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Sobat Bumi, sekarang info tentang charger disarikan dari situs web Wikipedia ya. Charger ponsel sebenarnya hanya berupa adaptor daya. Ponsel biasanya dapat menerima beragam voltase atau tegangan listrik. Namun bila tegangan listrik atau voltase terlalu tinggi dapat membahayakan ponsel. Charger dengan tegangan listrik sebesar 5 voltase adalah yang paling aman untuk ponsel. Ada juga jenis charger yang tren saat ini, apalagi kalau bukan portable charger. Jenis charger ini dikenal juga dengan sebutan power bank. Kapasitasnya tergolong besar Sobat Bumi, mulai dari 3.000 sampai 11.000 mAh per jam. Sobat Bumi, ternyata urusan charger juga menjadi urusan dunia loh. Tiongkok, Komisi Eropa, beberapa negara, dan 10 perusahaan produsen ponsel raksasa dunia telah menetapkan standar nasional untuk charger ponsel, yaitu menggunakan standar USB pada tahun 2009. Sobat Bumi, ternyata inovasi dan perkembangan charger itu mengikuti perkembangan ponsel ya. Makin canggih ponsel, tentu makin canggih juga chargernya. Tuntutan ponsel yang lebih ramah lingkungan pasti mensyaratkan charger yang ramah lingkungan juga dong. Nah, Sobat Bumi, punya ide charger ramah lingkungan lainnya? Realize it! Untuk casing dari epoxy ini sebenarnya bisa diganti dengan menggunakan ekomaterial. Rencana saya ini akan saya ganti menggunakan bambu yang merupakan ekomaterial. Nah, kemudian pembuatan alat epoxy ini sendiri sebenarnya tidak terlalu susah karena komponen-komponen yang ada di alat ini bisa ditemukan di toko-toko elektronik, kecuali untuk gearnya. Gear ini sendiri kami merancang dan membuatnya sendiri, dan perancangan dari gear ini dibutuhkan perhitungan analisis yang lumayan rumit yang untuk disesuaikan dengan torsi dari manusia dan putaran dari manusia itu sendiri. Kalau untuk sehari-hari, tentu saja saya masih memakai dari sumber energi listrik dari PLN. Nah, karena alat ini emang kami desain untuk hal-hal yang emergensi, misal seperti naik gunung atau perjalanan di desa-desa terpencil seperti itu. Nah, ini biasa kami gunakan untuk mengisi baterai kalau pas hal-hal darurat ketika nggak ada sumber listrik. Untuk waktu dekat ini, saya belum kepikiran untuk mengkomersilkan barang ini karena sebenarnya barang ini tuh kami mengejar untuk hak patennya dulu sebelum dikomersilkan. Nah Sobat Bumi udah saksin kan kulak-kuliknya tadi? Setelah ini akan ada berita lingkungan yang gak kalah serunya, yaitu dari negara Prancis yang nampaknya ini udah familiar sama charger ponsel bertenaga surya. Seperti apa cerita lengkapnya? Penasaran? Saksin ya di segmen berita lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, selain tenaga mekanik manusia sebagai sumber energi untuk charger ponsel, ternyata sudah banyak berkembang inovasi charger lainnya. Pastinya ramah lingkungan juga dan bersumber pada energi terbarukan. Perusahaan Wiships yang berbasis di Prancis Eropa tahun ini telah mengembangkan charger ponsel bertenaga cahaya. Perangkat ini telah diperkenalkan oleh perusahaan Wiships di Mobile World Conference di Barcelona, Spanyol. Perangkat utama inovasi ini berupa lembaran film panel surya, material PV, dan lensa. Lembaran film panel surya ini diletakkan di bawah layar ponsel sehingga tak terlihat dan tak terdeteksi. Alat ini mengubah cahaya yang ditangkap menjadi sumber listrik sebesar 20% untuk ponsel. Nah, sumber energi cahaya ini dapat berasal dari cahaya matahari alami ataupun cahaya buatan. Cara mengisi daya ponsel yaitu hanya dengan menaruh ponsel pada lokasi yang terkena paparan cahaya. Simpel kan Sobat Bumi? Menurut perusahaan Wiships, pada dasarnya charger ini dapat disisipkan di alat gadget berlayar seperti ponsel, tablet, dan komputer. Biaya produksinya pun tergolong murah,
yaitu hanya sekitar €1 atau Rp15.000. Untuk itu, perusahaan ini sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan produsen ponsel. Semoga di masa mendatang kita bisa melihat dan merasakan inovasi berbasis pada sumber energi terbarukan seperti cahaya matahari yang pastinya lebih ramah lingkungan. Kalau sudah begini, say goodbye that battery era. Keunggulan dari alat ini tuh tidak memerlukan sumber listrik dari PLN. Jadi misal di pegunungan atau di daerah-daerah terpencil yang tidak ada sumber listrik di sana, pada saat itu kita membutuhkan handphone kita untuk komunikasi, jadi alat ini bisa digunakan. Jadi prinsipnya mengkonversi daya dari manusia menjadi daya listrik untuk handphone. Kelemahan alat ini yaitu karena dayanya kami desain seperti charger pada umumnya, sehingga untuk mengisi baterai sampai penuh dibutuhkan waktu 2 jam. Ya, itu sangat tidak visible untuk dilakukan karena itu tergolong terlalu lama. Jadi alat ini hanya cocok untuk digunakan pada hal-hal yang darurat atau emergency. Hai Sobat Bumi, saya akan memberi saran untuk kita para generasi muda bisa menciptakan inovasi-inovasi yang berguna untuk masyarakat. Yaitu satu, selalu bayangkan apa kegunaan dari kita belajar, apa kegunaan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama di perkuliahan atau di institusi lain. Nah, dengan membayangkan apa kegunaan dari pembelajaran yang kita pelajari, itu bisa digunakan untuk menjadi sumber untuk menciptakan inovasi baru yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, selalu berteman dengan teman-teman yang memiliki ide-ide yang cemerlang atau memiliki pemikiran-pemikiran yang berguna untuk masyarakat. Dengan berteman dengan mereka, ide-ide yang berawal dari masalah-masalah yang ada di masyarakat itu bisa muncul untuk menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Semakin banyak ya Sobat Bumi inovasi lingkungan yang dilakukan oleh Sobat Bumi kita. Memang ya Sobat Bumi, semakin banyak masalah lingkungan yang terjadi, harus semakin banyak juga dong solusi lingkungan yang inovatif pastinya. Seperti di episode kali ini nih, yaitu Sobat Bumi kita, Tegar Arif Pratama dengan EPOSI-nya atau Emergency Portable Charger. Buktikan Sobat Bumi, tanpa harus dialiri sumber listrik dari PLN, bisa terisi sendiri dari tenaga manusia. Hemat energi kan Sobat Bumi jadinya? Sobat Bumi mau info-info lainnya tentang Bumiku1, follow Twitternya kami ya di @bumiku1.tv. Ditunggu loh komen-komennya Sobat Bumi seputar lingkungan. Dan saksikan episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya hanya di DAI TV. Kalau gitu Nadia mau lanjutin dengerin musiknya dulu ya Sobat Bumi sambil keliling-keliling di sini. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!